Selamat malam, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Kristiana BT, NIM 20030300091, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang warisan yang bertentangan media sosial semidat aktivisme. Baik, langsung saja di pembahasannya. 1. Memperkenalkan media sosial samidat. Istilah media sosial tidak ada hubungannya dengan internet, dan kebanyakan definisi mereka berfokus pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Jenis ini biasanya disebut sebagai media baru, dan kebaruan yang diartikulasikan secara khusus sehubungan dengan media massa. Persirkulasi massal, radio dan televisi adalah tradisional. Dalam pemahaman abad ke-21 tentang kata tradisi, dalam arti bahwa menjauh ingatan budaya kita, singkatnya dapat mengingat. Model dominan dari sirkulasi berita, budaya dan gagasan terdiri dari pola siaran satu arah, terpusat bergantung pada infrastruktur teknologi skala industri yang mahal, yang memilikinya terpusat di beberapa tangan karena biaya tingginya, dan pada profesionalisasi pengumpulan berita, mengedit, dan produksi konten. Kemudian datanglah internet dan segalanya berubah. Kami semua mulai berkicau, menulis, dan mengobrol di jaring sosial. Selain membaca, mendengarkan, dan menonton sarana untuk menghasilkan dan membangkitkan naluri menjadi mudah diperoleh dengan biasanya sedikit pun dan berlimpahnya belum pernah terjadi semuanya. Dalam hal pengendalian arus informasi, pengguna dan algoritma hampir menggantikan jurnalis dan editor dengan keterampilan profesional. Dan ketika mereka lingkup publik keduanya diperluas hingga mencakup pandangan dan opini yang belum pernah terdengar sebelumnya, dan terpecah menjadi sejumlah besar gelembung filter. Imajinasi media sosial. Analogi antara media sosial digital dan samizdat berlimpah dengan pengetahuan, lingkungan untuk dan bahkan wacana kebijakan luar negeri. Dasar kemiripan pada gambar ini dan menjelaskan dekonstruksi dan jaringan aliran horizontal yang didukung oleh non-profesional. Donomi bersama, etos budaya alternatif pembangunan di sekitar praktik penerbitan sendiri, dan peran media sosial sebagai infrastruktur untuk aktivisme pembangkang. Pada beberapa dekade awal internet, sebagai besar analogi berfungsi untuk menopang fantasi yang terpendam dalam media digital kontemporer dengan warisan sejarah. Tetapi karena kehadiran teknologi ini merupakan target yang bergerak cerita khayalan
ini tidak bertahan dengan baik. Strategi untuk menggunakan teknologi canggih untuk memicu pemberontakan politik tampaknya sudah berjalan dengan sempurna di Polandia tahun 1980-an. Sebelum era internet, Facebook dan Twitter, dan sudut pandang ini, penyelundupan faks dan fotokopier untuk para menentang tampaknya setara dengan penyelundupan rudal penyangat untuk kejadian di Afghanistan, baik didukung atau tidak dari luar negeri. Revolusi media sosial pada dekade pertama milenium tampaknya berbagi dengan revolusi tahun 1989. Infrastruktur komunikasi jaringan yang meletakkan dasar bagi aktivisme. Imajinasi media sosial. Disinilah kita dapat melihat dengan jelas kekeliruan dan variasi teknologi dan kemenangan liberal pasca di tahun 1989, yang tidak hanya salah membimbing kita tentang kemungkinan dan keterbatasan kebebasan internet, tetapi juga mendistorsi pemahaman kita tentang masa lalu. Ketika itu menyangkut praktik media samirdad dan imajinasi mereka yang sesuai. Globalisasi media teknologi tinggi dan efek liberalisasi mereka terhadap masyarakat tertutup memang dibagikan di balik tirai besi, tetapi seperti yang saya katakan di tempat lain, harapan ini biasanya akan menargetkan media berteknologi tinggi pada masa itu, terutama satelit penyiaran langsung ke rumah. Ini adalah fantasi media massa, diinvestasikan dalam teknologi besar dan skala besar proses penyusutan otomatis dunia diyakin memerlukan pada umumnya Buffon mengontrol rata-rata. Media massa terpesona sebagai atribut kekuasaan, sebuah arena di mana kedaulatan negara atas ether digugat tetapi tidak perlu dimemberdayakan. Kedua, nasib kata bebas tergantung pada diri kita sendiri. Bagian ini mengeksplorasikan bagaimana budaya diproduktikasi menjadi politas dalam arti ganda. Pertama, seperti apa yang disebut Lefort sebagai bentuk politik, yaitu sebagai cara yang substansial dalam perbedaan pendapat seperti itu, dapat dipahami dan dilakonkan, atau digambarkan dalam hal-hal materi maupun visual sebagai suatu dunia sosial. Jika jaringan aktivisme samirdad penting secara politik, hal itu karena bukan sekedar seperangkat lembaga media yang beroperasi dalam kondisi tertentu yang kurang menguntungkan, melainkan merupakan salah satu lokasi utama yang disyarat oleh Václav Havel untuk hidup dalam kebenaran. Perceraian antara politik pembangkang dan budaya cetak tak berizin yang dilandasi oleh gelombang kedua studi samirdad tidak cukup mengakui bahwa dalam tujuan awalnya keharusan Havel adalah sebanyak tentang hidup, seperti tentang kebenaran itu sendiri. Ini adalah mengenai nilai dari membela apa yang seseorang percaya dan komunitas politik yang ditegakkan oleh tindakan semacam itu, daripada anggapan pendahuluan tentang integritas moral dan para gembala hidup dalam kebenaran, bersesuaian dengan etika keaslian, dan antara lain hal itu berarti mencapai demokrasi dengan cara yang demokratis. Antipolitik atau politik kiasan. Banyaknya pengetahuan tentang sejarah intelektual tentang pertentangan Eropa Tengah hanya perlu mendapat ringkasan, gambaran umum, berbentuk model. Para penentang
di tahun 1970-an mengklaim bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk demokrasi, tetapi juga mereka melakukannya dengan cara yang demokratis. Dan dengan cara itu dalam konfigurasi yang beragam tergantung pada sang penulis, dapat ditangkap oleh 3 konsep kunci: musyawarah, publisitas, dan legalisme. Para aktivis oposisi membentuk konsensual dan pertimbangan dan bertindak secara terbuka atas nama mereka sendiri, memastikan bahwa tindakan apapun yang diambil berada dalam hukum sosialis, kerangka kerja yang berasal dari undang-undang, konstitusi, dan perjanjian internasional seperti tindakan akhir Helsinki. Publisitas dibenarkan melalui argumen strategis dan moral. Pertama, itu adalah masalah membangun kepercayaan vis-a-vis mayoritas diam, yang dukungannya membutuhkan institusi yang memerintahkan otoritas untuk memverifikasi informasi, kegiatan dan pernyataan publik dari gerakan yang lebih besar. Pada saat yang sama, adalah contoh moral bahwa aktivitas disiden adalah fenomena pasca Stalinisme yang mungkin dan non-pemberantasan. Praktik publisitas berarti untuk memancarkan seluruh kehidupan publik dan yang penting bagi aktivisme media, salah satu tujuan penting gerakan disiden awal. 3. Hal solidaritas media. Counter demokrasi, oversight, publisitas. Untuk memahami peran media dan imajiner prefiguratif dalam pengembangan solidaritas adalah berguna untuk mempertimbangkan serikat sebagai lembaga counter demokrasi. Pierre Rosa Fallon menciptakan istilah itu untuk meninjau kembali isu kedaulatan demokratis sebagai suatu bentuk kekuasaan yang terus-menerus meskipun secara tidak langsung. Secara sosial, counter demokrasi tidak berdiri untuk berlawanan dengan demokrasi, tetapi menangkap contoh penemuan intelektual dan institusional yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan rezim demokrasi perwakilan dan kesenjangan antara legitimasi prosedural dan penghakiman, yaitu kekuatan ketidakpercayaan terorganisir. Dalam berbagai demokrasi yang sudah ada sejak dahulu kala, Rosa Fallon mengomentari gagasan tentang legitimasi pemerintahan dalam pemilu. Hampir selalu saja bersesuaian dengan ketidakpercayaan warga terhadap kekuasaan. Itulah yang seharusnya. Untuk mengkompensasi atas merosotnya kepercayaan diri dan menjabatani merosotnya jurang antara legitimasi dan kepercayaan dalam perkembangan historis demokrasi. Vasquez di sana berevaluasi sebuah bermacam-macam langkah praktis, cek dan neraca, serta kelembagaan kekuatan sosial dalam 2 bentuk utama, yaitu liberal dan demokratis. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.